وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. Jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah pada hari ini kita berada pada suasana dua kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah kemuliaan hari Jumat, di mana Jumat disebut Sayyidul Ayyam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hari Jumat adalah hari di mana ampunan dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah di hari Jumat, dihapus dosanya dari Jumat ke Jumat. Kemuliaan kedua adalah kita berada di bulan mulia, bulan yang penuh berkah, yaitu bulan Ramadan, di mana Allah Subhanahu wa taala menyediakan berbagai macam kesempatan, menyediakan berbagai macam hal yang kalau kita memanfaatkannya, insyaallah kita akan sampai pada suatu derajat di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan inna akramakum indallahi atqakum. Derajat yang mulia si Allah Subhanahu wa taala yaitu derajat takwa. Namun jemaah yang berbahagia, jangan sampai kita kemudian tidak mendapatkan kemuliaan dan keberkahan bulan Ramadan. Karena pada satu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah dia naik tangga mimbar, dan kemudian begitu naik tangga pertama dia mengatakan amin. Dan kemudian dia naik tangga kedua, dan tangga kedua juga dia mengatakan amin. Dan kemudian naik tangga ketiga, dan beliau mengatakan amin. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa Anda mengucapkan amin padahal tidak ada yang berdoa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, engkau tidak melihat apa yang aku, dan engkau tidak mendengar apa yang aku dengar. Jibril datang kepada aku dan berkata kepada aku, wahai Muhammad, ada orang ketika datang bulan Ramadan di mana disambut oleh banyak orang dengan penuh kegembiraan, mereka melewati bulan Ramadan itu dan tidak mendapatkan apa-apa dari Ramadan. Dan aku mengatakan pada tangga kedua, Jibril mengatakan kepada aku, ketika disebut nama engkau Muhammad, ada orang yang tidak mengucapkan salawat kepadamu, padahal salawat itu dinilai dan diberikan pahala ketika dibacakan oleh orang-orang itu. Dan aku katakan, dan di tangga ketiga Jibril mengatakan kepada aku, ada orang yang punya orang tua yang masih hidup, ada ayah dan ada ibunya. Dia punya kekayaan yang berlimpah ruah, dia punya kesempatan, tapi kemudian dia lebih mencintai hartanya, lebih mencintai kekayaannya dibandingkan dengan kedua orang tuanya, sehingga orang itu tidak berbakti kepada kedua orang tuanya. Aku katakan, jemaah yang berbahagia, mudah-mudahan kita seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyambut bulan Ramadan ini, bahkan dari bulan Rajab. Konon katanya beliau berdoa kepada Allah Subhanahu
walaupun hadis itu adalah hadis agar kemudian diberikan keberkahan di bulan Rajab, diberikan keberkahan di bulan Sya'ban, dan disampaikan di bulan Ramadan, karena begitu antusiasnya beliau menyambut bulan Ramadan ini. Padahal beliau adalah orang yang sudah diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan beliau adalah orang yang sudah tercatat masuk dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikut bergembira bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena kita yakin dan kita sudah dikasih tahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak keberkahan di bulan Ramadan ini. Yang pertama, kesempatan diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Di bulan Ramadan ini dilimpah ruahkan pahala bagi orang yang beribadah di bulan Ramadan, sehingga tidak ada lipat-lipat ganda untuk puasa dan ibadah di bulan Ramadan yang disampaikan oleh Rasulullah dan juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana ibadah-ibadah yang lain. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam sebuah hadis qudsi, kullu amali ibni adam lahu illa shaum fa innahu fa inni ajzihi. Sesungguhnya amal-amal Bani Adam itu adalah untuk, tetapi tidak dengan ibadah puasa, karena puasa itu adalah untukku dan akulah yang akan membalas. Kemudian di bulan Ramadan sampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setan-setan dibelenggu, dan kemudian ada satu malam, yang satu malam itu ketika orang mukmin beribadah maka nilainya jauh lebih banyak daripada 1000 bulan. Itulah Lailatul Qadar yang selalu kita cari setiap tahun. Jemaah yang berbahagia, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang setelah melaksanakan Ramadan ini digolongkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang yang muttaqi, orang yang bertakwa, yang disambut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan janji surga. Usari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Segeralah kalian menjemput ampunan Allah, dan bersegeralah kalian untuk mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang beriman. Di mana surga yang luas itu diisi dengan berbagai macam kenikmatan, sungai-sungai yang mengalir dengan berbagai macam rasa, buah-buahan dengan berbagai warna, kenikmatan yang begitu melimpah ruah. Tidak ada capek, tidak ada susah, tidak ada pertengkaran di surga, tidak ada kesulitan, tidak ada sakit, tidak ada tua, dan tidak ada orang yang mengeluh, tidak ada orang yang bertengkar, tidak ada yang kemudian berselisih. Bahkan di antara istri-istri tidak ada yang cemburu di surga. Semuanya adalah kenikmatan berlimpah. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan wassalam. Mudah-mudahan kita digolongkan orang-orang yang pantas untuk mendapatkan julukan Nabi. Jamaah atau imam. Namun di sisi lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita agar kemudian kita tidak terjatuh pada semangat yang salah, pada langkah yang keliru, pada harapan yang kosong. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan rubba min shaimin laisa lahu min siyamihi ila al-ju' wal atas, wa rubba min qaimin wa laisa lahu min qiyamihi illa sa'ah. Banyak orang yang puasa, banyak orang yang saum tidak mendapatkan apa-apa,
dari sahur tadi. Tidak ada harapan untuk mendapatkan gelar muttaqin. Tidak ada harapan untuk mendapatkan penghampusan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada harapan untuk masuk surga Allah. Wa rubba min qaimin, banyak orang-orang yang qiyam Ramadan beribadah di malam hari, wa laysa min qiyamihi illa sa'ah. Tidak ada hasil daripada qiyam Ramadan itu kecuali capek. Itulah barangkali yang harus kita waspadai. Kenapa? Mungkin saja dari praktek sahurnya yang salah, tidak mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak mengikuti panduan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena yang disebut dengan sahur imsak itu bukan hanya menahan makan dan minum di siang hari, tetapi imsak itu adalah menahan dari berbagai macam dorongan hawa nafsu negatif dari mata, sehingga mata tidak melihat yang dilarang oleh Allah, dari telinga sehingga telinga tidak mendengar yang bertentangan dengan aturan Allah Subhanahu wa taala, dari lisan sehingga lisan tidak berkata yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pertengkaran, tidak ada caci maki, tidak ada kata-kata bohong, tidak ada kata-kata dusta, dan tidak ada penipuan serta kezaliman yang dilakukan baik terhadap orang lain maupun terhadap diri. Jika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadisnya menyatakan, "Man lam yada' qawla sur wal amal bihi, falaysa lillahi hajatun fi ayyada ta'ama wa syarab." Bagi orang yang tidak bisa mengendalikan ucapannya, dari ucapan bohong, dari ucapan dusta, dari ucapan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan berbuat dari perbuatan seperti itu, berbuat zalim, berbuat dusta, berbuat aniaya, menipu orang lain, tidak ada kebutuhan Allah. Falaisa lillahi hajatun bi ayyada ta'amahu wa tasarrufu, untuk menahan orang itu supaya meninggalkan makan dan minumnya di siang hari. Oleh karena itu jemaah yang berbahagia, kalau kita coba merenung, maka antara Ramadan dengan keimanan kita, antara Ramadan dengan keislaman kita, dan antara Ramadan dengan keisanan kita tidak boleh dipisahkan satu sama lain. Karena ibadah itu juga diawali dengan kata-kata ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Itu orang yang yakin dengan surga dan neraka Allah, yakin dengan hal-hal yang gaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Apapun yang diceritakan oleh Allah tentang hal-hal yang gaib, balasan yang akan didapatkan, baik itu balasan baik maupun balasan yang buruk. Kalla sawfa ta'lamun tsumma kalla sawfa ta'lamun. Semua itu akan menjadi kenyataan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang beriman adalah orang yang ketika dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, baik itu ayat-ayat tanziliyah maupun ayat qaumiyah, bergetar hati dan bertakwa. Innamal mu'minun alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum iman. Orang yang beriman adalah orang yang ketika disebut nama Allah bergetar hatinya, yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala Tuhan, yakin adalah Allah Subhanahu wa taala sumber kekuatannya, yakin bahwa dirinya diciptakan karena kudrat iradat Allah Subhanahu wa taala, dirinya bukan apa-apa. Hal ada al insan hidu min ad-dahr lam yakun syai'an madhkur. Orang yang beriman yakin bahwa sebelum kita jadi manusia kita bukan apa-apa.
Jangankan gelar, jangankan profesi, jangankan nama, sebutan sebagai apa belum ada. Al-adhan al-insani min al-dahri lam yakun syai'an mawdu'a. Dan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala pun kita akan meninggalkan semua julukan yang ada pada kita. Gelarkah itu, profesikah itu, harta kekayaan itu, yang dibawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walladzi khalaqa Allah, walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Karena dialah Allah yang menciptakan kematian sebelum kita hidup dan kehidupan setelah kita hidup adalah hanya untuk menguji kita, siapa di antara kita yang paling banyak amal dan paling baik amalnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Keimanan itulah yang melandasi kita, yang kemudian kita melaksanakan segala titah perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Dengan keyakinan seperti itu ketika kita mengatakan la haula wala quwwata illa billah, kita menyatakan sami'na wa ata'na. Apapun yang diperintahkan Allah, kita orang-orang mukmin tanpa reserve, tidak mengkaji dulu berbagai macam madarat dan manfaatnya ketika datang perintah Allah Subhanahu wa taala, kecuali mengatakan sami'na wa ata'na, kami taat dan kami taat. Dan hal mendasar yang lain yang berkaitan dengan ibadah Ramadan itu adalah ihsan kita. Makanya dalam rangkaian ayat Ramadan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an fa yastajibu li wa yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ketika hamba-Ku bertanya kepada hamba Muhammad tentang aku, katakan aku dekat. Aku mengabulkan doa orang-orang yang berdoa padaku. Mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang diberikan petunjuk. Jemaah yang berbahagia, di bulan Ramadan ini ihsan adalah sesuatu yang sangat menentukan kualitas ibadah kita. Kita harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa itu, Allah yang Maha mendengar, Allah yang Maha melihat, adalah dekat dengan kita. Dan Allah mengabarkan kepada kita di dalam salah satu ayat, di dalam surat Qaf ayat yang ke-15-16, wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid ma yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Sungguh kami telah menciptakan manusia dan kami mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan aku lebih dekat kepadanya dibandingkan dengan urat nadinya. Tidak ada kata-kata yang keluar kecuali di sisinya ada raqib dan atid yang mencatat semua perkataan yang keluar. Oleh karena itu jamaah yang berbahagia, ketika kita menyatakan kita memprogramkan diri dengan ibadah Ramadan ini untuk menjadi orang yang bertakwa, dan dalam hal apapun termasuk dalam masalah pendidikan, dalam rangka menciptakan manusia-manusia yang bertakwa, nonsen kalau tidak dilandasi oleh keimanan tauhid, omong kosong kalau tidak dipandu dengan ayat-ayat Allah, sunnah Rasulullah untuk beribadah, dan tidak ada hasilnya kalau tidak beribadah dengan ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu maka banyak hasil pendidikan hanya menghasilkan kepintaran belaka, tapi kemudian kepintaran itu dipakai untuk menipu, kepintaran itu dipakai untuk merusak, gelar-gelar yang tinggi itu kemudian digunakan untuk menzalimi orang lain. Alhamdulillah. Mudah-mudahan jemaah yang berbahagia, Ramadan yang mulia ini kemudian
kepada derajat yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu derajat orang-orang muttaqin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu as-sami'ul 'alim. Astaghfirullah innahu ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du, taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadirul hajat. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina wal akhirina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka ra'ufur rahim. Allahumma rabbana as'aluka al-huda wat taqwa wal afafa wal ghina. Allahumma rabbana nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma rabbana nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma rabbana nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha alladzi yadhkurukum was'aluhu 'ala ni'amihi yazidkum wa dzikrullahi akbar. Aqimissalam. Allah